Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar kembali di tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 3 pengaruh kalor terhadap kehidupan, pembelajaran 4. Mari simak penjelasan berikut ini. Perhatikan gambar-gambar di atas. Bagaimana pendapatmu jika kamu berada di tempat dalam suasana seperti pada gambar tersebut? Tahukah kamu bagaimana usaha yang dilakukan masyarakat agar keadaan seperti pada gambar tersebut terwujud? Salah satu usaha yang dilakukan adalah memastikan bahwa menjaga kebersihan lingkungan menjadi kewajiban dan tanggung jawab warganya. Mari kita baca bersama-sama bacaan permasalahan sosial di sekitar kita. Setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya di dalam masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai dalam Pancasila menjamin terjadinya masyarakat yang saling menghargai demi kepentingan bersama. Apa saja akibat yang akan terjadi bila anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya? Salah satu akibatnya adalah terjadinya masalah sosial. Berikut ini adalah jenis-jenis permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. A. Sampah. Salah satu kebiasaan tak terpuji adalah membuang sampah sembarangan. Misalnya, siswa membuang sampah bungkus permen dan makanan di ruang kelas, di halaman sekolah atau di selokan dekat sekolah. Warga masyarakat membuang sampah dapur di parit, di saluran air atau di sungai. Sampah pasar, sampah toko, dan sampah kantor banyak berserakan sampai ke jalan raya karena tidak tertampung di bak sampah. Hal ini terjadi karena banyak orang tidak bertanggung jawab menjaga lingkungan mereka dengan membuang sampah sembarangan. Sampah yang bertebaran di sekolah mengurangi keindahan sekolah karena tidak sedap dipandang dan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Hal ini mengurangi kenyamanan para siswa yang belajar di sekolah. Sampah yang berserakan di jalan raya mengakibatkan jalan tampak sempit, jalan menjadi kotor dan licin. Arus lalu lintas kendaraan menjadi tidak lancar dan membahayakan para pengguna jalan. Hal ini mempengaruhi kenyamanan dan keamanan para pengguna jalan tersebut. Kali atau sungai kadang-kadang dijadikan tempat pembuangan sampah bagi warga masyarakat. Pabrik-pabrik atau industri-industri juga banyak membuang limbah ke kali tanpa diolah terlebih dahulu. Sementara itu, ada juga orang-orang yang mendirikan bangunan di bantaran kali. Semua ini membuat kali menjadi kotor dan daya tampungnya berkurang. Akibatnya, pada musim penghujan, air kali meluap, menggenangi daerah sekitar, sawah-sawah, dan pemukiman penduduk. Menurunnya kualitas lingkungan sekitar dan banjir yang diakibatkannya membuat masyarakat merasa tidak nyaman. Bangunan liar. Bangunan liar sering kita jumpai berada di atas saluran air, di trotoar, di taman-taman kota, dan di kolong-kolong jalan layang. Pada umumnya, bangunan liar berupa bangunan sementara yang didirikan di tempat yang tidak seharusnya. Hal ini akan menyebabkan masalah kesehatan, kebersihan lingkungan yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat pada umumnya. D. Kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas sering terjadi pada saat jam berangkat sekolah atau jam berangkat kerja. Salah satu penyebab kemacetan lalu lintas antara lain banyak pengguna jalan yang tidak melakukan kewajibannya untuk mentaati aturan lalu lintas. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan para pengguna jalan dan masyarakat sekitarnya. Selanjutnya, mari temukan pokok pikiran dalam setiap paragraf dengan melakukan kegiatan berikut ini. 1. Siapkan sejumlah kartu pokok pikiran seperti contoh di bawah ini sesuai dengan jumlah paragraf pada bacaan di atas. Mari kita kerjakan bersama-sama. Paragraf pertama, pokok pikiran, tanggung jawab warga negara sesuai perannya. Paragraf kedua, pokok pikirannya, akibat warga negara tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Paragraf ketiga, pokok pikirannya, membuang sampah sembarangan, kebiasaan tak terpuji. Paragraf 4, pokok pikirannya, sungai dijadikan tempat pembuangan sampah warga. Paragraf kelima, bangunan liar menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan. Paragraf ke-6, pokok pikirannya, kemacetan lalu lintas menyebabkan ketidaknyamanan pengguna jalan dan masyarakat. Sekarang, sebutkan masalah sosial di lingkungan tempat tinggalmu. Mari kita kerjakan bersama-sama. Masalah sosial, sampah, penyebabnya
kebiasaan membuang sampah sembarangan. Akibat, kenyamanan dan keamanan terganggu. Usaha untuk mengatasi, membiasakan dan menganjurkan membuang sampah pada tempatnya. Masalah sosial. Kedua, bangunan liar. Penyebab, membuat bangunan di atas saluran air, di trotoar, di taman-taman kota. Akibatnya, tidak aman dan tidak nyaman yang dirasakan para pengguna jalan serta masyarakat. Usaha untuk mengatasi, membuat bangunan di tempat yang aman dan tidak mengganggu kegiatan masyarakat. Masalah sosial ketiga, sungai kotor. Penyebabnya, sungai dijadikan tempat pembuangan sampah. Akibatnya, ketika musim hujan, maka akan terjadi banjir. Usaha untuk mengatasi, membuang sampah pada tempatnya yang sudah disediakan. Sekarang, tuliskan kesimpulanmu pada kotak di bawah ini, seperti contoh berikut. Masalah sosial mengakibatkan pencemaran lingkungan, sehingga berdampak pada kesehatan lingkungan dan sosial ekonomi. Masalah sosial dapat diatasi bila semua warga melaksanakan kewajibannya. Selanjutnya, kamu lengkapi tabel berikut ini tentang masalah sosial di lingkungan sekolah. Mari kita kerjakan bersama-sama. Masalah sosial di lingkungan sekolah. 1. Siswa berkelahi. Penyebabnya, kurangnya rasa menyayangi dan tidak eratnya jalinan silaturahmi. Akibat, suasana belajar menjadi tidak nyaman. Usaha untuk mengatasi, membiasakan siswa lebih mengenal satu sama lain. Masalah sosial kedua, membuang sampah sembarangan. Penyebab, kurangnya kesadaran menjaga kebersihan lingkungan. Akibat, lingkungan sekolah menjadi kotor dan kurang nyaman untuk belajar. Usaha untuk mengatasi, membiasakan membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Masalah sosial ketiga, siswa sering bolos sekolah. Penyebabnya, kurang perhatian dari orang tua. Akibatnya, siswa ketinggalan materi pelajaran. Usaha untuk mengatasi, memberikan bimbingan tentang pentingnya sekolah. Selanjutnya, tulislah kesimpulanmu di sini tentang apa yang telah kita kerjakan tadi. Masalah sosial di lingkungan sekolah mengakibatkan suasana belajar kurang nyaman. Masalah tersebut dapat melalui pemahaman yang baik tentang kewajiban dan hak masing-masing. Mari kita baca bersama-sama usaha bolu meranti Medan. Ada yang bilang, kalau pulang dari Medan tanpa membawa bolu meranti, berarti ia tidak benar-benar pergi ke Medan. Ya, siapa yang tidak tahu bolu meranti? Tetapi ternyata, bolu ini menjadi oleh-oleh khas Medan mulai tahun 2000-an. Sebelum itu, orang-orang tidak tahu apa-apa tentang oleh-oleh tersebut. Bolu meranti adalah makanan berupa bolu gulung berbahan dasar telur dan tepung yang diisi berbagai macam isian. Untuk membuat bolu ini, diperlukan oven untuk memanggang adonan yang telah dibuat sebelumnya. Saat ini ada berbagai isian untuk bolu ini. Ada isian keju, coklat, mocha, stroberi, dan kacang. Nama meranti berasal dari nama jalan di mana bolu ini pertama kali dijual untuk umum. Bolu ini memiliki rasa yang khas, lembut, dan cukup tahan lama meskipun tidak menggunakan bahan pengawet. Siapakah orang di belakang bolu terkenal ini? Seorang ibu bernama Ailing suatu hari menitipkan bolu buatannya di toko milik salah satu kerabatnya yang berlokasi di Jalan Meranti. Ailing yang sedari muda terkenal suka memasak dan membuat kue ini, lama-kelamaan kewalahan dengan pesanan bolu yang dibuatnya. Hingga suatu saat ia membuka gerai sendiri di tempat yang lain. Namun, ia tetap menggunakan nama Meranti sebagai nama bolunya untuk menjaga agar pelanggannya ingat akan bolu buatannya. Ailing tidak menyangka usahanya ini dapat membuat kota Medan semakin terkenal. Banyak orang telah mendapatkan manfaat dari usahanya membuat bolu. Bahkan, ia pun membuat gerai di Bandar Udara Internasional Kuala Namu untuk memudahkan pelanggan mendapatkannya sebagai oleh-oleh khas kota Medan. Selanjutnya, berdasarkan bacaan di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.